Kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, kami persilakan segera merapat di tengah atau di bawah kubah. Sekali lagi kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, kami persilakan segera merapat di tengah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau karam Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG dengan tema amal ilmiah dan menyejarah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang hadir di masjid ini ataupun yang mengikuti kajian ini melalui jaringan yang sangat saya hormati. Yang pertama kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan Allah menghentikan kezaliman Israel terhadap bangsa Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita bangsa Israel, bangsa Palestina untuk tabah menghadapi cobaan besar ini dan berkemudahan Allah untuk menjadi negara merdeka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kajian pada malam hari ini saya beri topik amaliyah, amal yang ilmiah dan menyejarah. Topik ini saya ambil dari surah Asy-Syu'ara. Silakan dilihat surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 84. Dua ayat saja. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ulangi saya. Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah ayat-ayat sebelumnya itu memuji Allah. Memang ya etikanya begitu ya, langsung ya boleh, tetapi sebaiknya berdoa itu memuji Allah dulu, menyanjung Allah. Allah itu maha menyembuhkan, Allah maha memberi rezeki, Allah maha pengasih,
Allah Maha Penyayang, Allah Maha Menutup rahasia dosa masa lalu, Allah Maha Kuasa merubah keadaan. Dipuji terus baru meminta. Jadi ini Nabi Ibrahim memuji dulu ya. Jadi, Allah yang menciptakan aku lalu memberi petunjuk kepadaku. Jadi tidak minta dulu. Allah Tuhan yang memberi makan saya dan memberi minum saya. Allah yang menyembuhkan saya jika saya sakit. Jadi puji terus ya. Allah yang Maha Kuasa mematikan saya dan menghidupkan saya. Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa saya. Jadi disebut-sebut dulu. Sebenarnya Bapak ya sudah menjalankan itu seperti doa memintakan supaya tidak ada orang Islam yang susah, tidak ada orang Islam yang menderita. Bapak memuji dulu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Oh Allah yang paling mengasihi, paling mengasihi, paling mengasihi, berikan jalan keluar untuk seluruh orang-orang muslim yang bermasalah, seluruh dunia. Itu loh Pak yang sering kita baca, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Jadi kalau kita duduk baca itu, duduk kita di situ cahayanya untuk seluruh orang Islam yang punya kesulitan di dunia ini. Pahalanya besar. Ya sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Seluruh orang muslim kita doakan. Yang hormat kepada kita ataupun yang melecehkan kita, orang yang baik kepada kita atau orang yang zalim kepada kita, orang yang senang kita atau orang yang benci pada kita, didoakan semuanya. Didoakan semuanya. Nah itu berarti memanggil Allah baru doa. Sama dengan doa ini yang Bapak baca, Rabbana la tu'akhidna. Doa sebelum doa itu Bapak memuji dulu toh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu loh. Tahlil Bapak ya. Itu memuji dulu. Semua yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi itu milik Allah. Milik Allah. Nyawa Bapak itu milik Allah. Tangan Bapak itu milik Allah. Anak Bapak itu milik Allah, istri Bapak milik Allah. Karena miliknya Allah, maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, dipuji dulu. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Seluruh orang-orang mukmin dan rasul-rasul itu percaya kepada Allah. Nah, lalu setelah dipuji-puji, baru kemudian berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya, jangan hukum kami jika kami melakukan kesalahan atau karena lupa. Nah, jadi Allah tahu kita ini manusia yang dhaif ya, bisa lupa, bisa salah. Lalu Allah membuatkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Kau memberikan cobaan pada saya, pada kami di luar kemampuan kami.
di luar kemampuan kami, di luar kapasitas kami untuk menghadapinya. Ya. Oke. Nah ini doa juga seperti itu. Setelah Nabi Ibrahim ini memuji-muji Allah, sekarang baru meminta, Rabbi habli hukmah. Wahai Allah, berikan aku ilmu. Hukmah itu ilmu yang membuat saya ini melakukan sesuatu secara benar. Nah, melakukan sesuatu yang benar berdasarkan pengetahuan yang benar, itu namanya amal yang ilmiah. Jadi ilmiah itu seperti Bapak sholat, rukuk, sujud, itu berarti amal yang ilmiah. Bapak melakukan rukuk dan sujud itu bukan ngarang, itu berdasarkan ilmu yang Bapak terima dari para guru, dari buku. Nah, itu. Nah, tidak hanya itu, ya, yang lain-lain ya. Jadi Rabbi habli hukmah, berikan kami ini amal itu perbuatan ya. Memang beda ya. Amal itu perbuatan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia amal itu sedekah, beda ya. Jadi kalau amal dalam bahasa agama itu perbuatan, bisa baik, bisa tidak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, amal itu mesti baik, dan banyak diartikan apa? Kurang amale, berarti kurang sedekahnya. Nah, sebetulnya amal itu perbuatan. Berikan kami ini Rabbi habli, berikan saya ini pengetahuan yang bisa membimbing saya melakukan sesuatu yang benar. Atau diartikan hukman itu pengertian yang mendalam, sehingga kita tidak terkecoh. Ada yang sebenarnya itu racun tapi terbungkus keju. Paham maksudnya itu? Kalau kita diberi hikmah oleh Allah, itu kita nanti dijaga oleh Allah supaya itu racun bukan keju. Keju itu hanya bungkusnya, tapi itu racun. Kam hasanat ladatan min nabin ba'id, dalam syair itu. Dalam syair Masya Allah, syair apa itu, subhanallah, apa bahasa itu, burdah itu ada kata-kata. Banyak orang yang tertipu di dalam tindakan karena menganggap sesuatu itu yang racun tapi terbungkus sesuatu yang menyenangkan. Jadi Rabbi habli hukman, berikan kami kecerdasan. Tidak hanya amal yang ilmiah, tetapi juga ilmu yang amalia. Nah, itu. Jadi kalau amal yang ilmiah berarti perbuatan yang berdasar keilmuan. Kalau ilmu itu banyak Bapak Ibu sekalian, kita nanti sampai mati pun masih kurang ya. Wa alhiqni bis-sholihin, dan masukkan saya dalam grup orang-orang soleh. Tidak gampang loh Pak. Tidaknya dikatakan jadikan saya orang soleh, tapi wa alhiqni, masukkan saya ke dalam grup orang soleh. Ada WA group khusus untuk juara nasional, pemain sepak bola nasional, grupnya itu. Kalau tidak betul-betul pemain, tidak bisa masuk Pak dalam grup itu, Allah. Maka Nabi Ibrahim meminta, wahai Allah, saya ini mohon dimasukkan di dalam grupnya orang soleh. Nah, orang soleh yang tertinggi itu siapa? Orang soleh yang tertinggi Nabi.
Nabi Ibrahim minta, ya Allah masukkan saya ini dalam grupnya para nabi. Coba kalau Bapak berdoa gitu kan. Kalau Bapak berdoa, pertemukan aku, masukkan aku dalam kelompok orang soleh, berarti Bapak meminta agar supaya Bapak dimasukkan di dalam grup orang-orang soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa besok orang masuk surga neraka itu kan tidak satu-satu, tapi kelompok-kelompok sesuai dengan rankingnya, itu loh Pak. Wa'alhiqni bis-sholihin, masukkan saya ke dalam orang-orang yang soleh. Boleh Bapak baca ini, Bapak baca doa ini boleh. Rabbi habli hukma, ya Allah jadikan saya ini orang cerdas yang selalu haus ilmu, tambah ilmu. Wa'alhiqni bis-sholihin, dan masukkan saya ke dalam kelompoknya orang-orang soleh di dunia dan di akhirat nanti. Nah ini doanya Nabi Ibrahim. Maka doa Nabi Ibrahim ingin dimasukkan dalam grupnya nabi-nabi yang terdahulu. Grupnya nabi-nabi yang terdahulu. Sebelum Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Jadi tidak hanya orang soleh, tapi masuk grupnya orang-orang soleh. Silakan Bapak baca. Dan tidak banyak orang baca doa ini. Kalau doa Nabi Musa banyak yang Bapak baca itu. Rabbish rohli sodri, itu doanya Nabi Musa. Rabbish rohli sodri, terus wayasirli amri, terus wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doanya Nabi Musa alaihissalam, kita baca. Dan doa itu banyak orang yang kesannya itu beda-beda. Saya tanya, Bapak kok senang baca doa itu? Iya Pak, saya itu kalau bicara di depan orang itu gagap. Baca itu. Alhamdulillah baca doa itu agak lancar. Kenapa baca doa itu? Saya tanya. Iya Pak, saya itu kadang-kadang susah, tapi kalau baca itu enak. Karena Rabbish rohli sodri, bukalah dadaku. Loh, berarti orang ini butuh ini. Ada juga yang saya tanya, kenapa Bapak gak suka itu? Iya, saya suka itu. Saya dulu itu ingin dagang beras, tapi selalu gak laku Pak. Saya baca itu terus. Kok sekarang pelanggan saya itu tambah banyak? Alhamdulillah. Kesannya beda-beda. Karena di situ ada Rabbish rohli sodri, terus wayasirli amri, mudahkan urusanku. Loh. Mahasiswa saya tanya, mau baca itu? Ya Pak, mau ujian akhir Pak, supaya nanti kalau ditanya bisa jawab, dan plus ujiannya cepat, pertanyaannya susah-susah, macam-macam. Rabbish rohli sodri, terus wayasirli amri, terus wakhlul uqdatam min lisani. Saya yang gagap, ngomong kadang-kadang enggak sambung, nyusun kalimat keliru, itu mudahkan itu ikatan di lidah saya. Yafqahu qauli, sehingga yang mendengarkan saya itu paham. Paham. Itu doanya siapa? Nabi? Doanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi Allah di sini merekam dulu Nabi Musa pernah berdoa, itu dimasukkan Quran. Ini Nabi Ibrahim berdoa, dimasukkan Quran. Dan tidak ada doa. Doa itu kelas-kelas Pak. Doa kelas 1 adalah doa yang dimuat dalam Al-Quran. Itu doa level 1. Rabbana la tu'akhidna, itu Quran. Rabbana atina fid dunya, itu Quran. Toh? Rabbana hab lana min azwajina, terus
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Itu Quran. Jadi ranking 1, Pak. Bapak kalau mau berdoa, pilih yang ada dalam Quran. Nomor 1. Nomor 2 itu adalah doa-doa yang disusun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Bapak berdoa setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, itu baik. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukma, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan kami ini ilmu yang membuat kami itu cerdas, menganalisis itu kuat, tajam. Jadi tidak hanya tahu, tetapi dia punya kecerdasan di dalam melihat sesuatu. Dalam ayat yang lain itu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan al-hikmah itu kepada siapapun, dan siapa yang diberikan al-hikmah maka dia telah memperoleh anugerah yang besar. Oke, lanjut. Ayat berapa sekarang? 84 toh? Ulangi saya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ayo. Ya. Waj'al li, jadikan untuk saya ini lisana sidqin, buah bibir, fil akhirin, untuk generasi yang akan datang. Masya Allah. Buah bibir. Masjid ini dibangun oleh siapa? Masya Allah. Prakarsanya siapa? Disebut. Di kampung ini dulu tidak ada jembatannya, ini di sini tidak ada, ini belum dipaving. Dulu yang punya prakarsa itu yang ini. Nah, itu berarti namanya itu disebut-sebut oleh generasi sesudah. Berarti hidup ini memang harus membuat sejarah, gitu loh Pak. Dalam level apapun, silakan Bapak. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan saya ini, doanya Nabi Ibrahim, besok setelah mati saya itu selalu ada orang yang menyebut-nyebut. Ayo, sekarang doanya Nabi Ibrahim dikabulkan apa enggak? Dikabulkan apa enggak? Buktinya mana? Buktinya mana Nabi Ibrahim? Apa Pak? Iya tuh, cerdas sampai. Lah kita sholatkan selalu nyebut Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Disebut haji itu ya Ibrahim, umrah yang menang Ibrahim, penyembelihan kurban Ibrahim, namanya disebut terus. Nah, memang Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ini gandeng karena Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu memang memiliki kesamaan. Satu kesamaannya adalah sama-sama penyembah berhala. Umatnya itu sama-sama penyembah berhala. Yang kedua, sama-sama umatnya itu tidak dihancurkan Allah. Nabi Nuh, umatnya dihancurkan apa enggak? Nabi Nuh hancur. Nabi Lut, homo, tuh hancur toh. Di dalam Quran itu dijelaskan. Jadi di bumi itu ditarik ke atas, terus dibalik blok gitu. Setelah itu enggak gitu dulu. Dihujani batu dulu, hujan batu dulu, kemudian diangkat terus dibalik. Nabi Syuaib, yang umatnya tidak disiksa itu dua, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Punya kesamaan. Bisa baca dalam tafsir. Dan disebut-sebut sekarang
Nabi orang Nasrani memuji-muji Ibrahim apa enggak? Nasrani Kristen menyebut Pak itu mengakui. Yahudi mengaku. Jadi doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan Allah. Silakan Bapak baca doa ini. Mudah-mudahan Bapak dan keturunan Bapak itu setelah mati pun itu punya sejarah yang disebut-sebut. Dulu di sini tidak ada orang bisa ngaji Pak. Itu ada Yukotija itu yang dulu rumahnya kecil itu ngajari. Jadi sekarang yang ustaz-ustaz itu dulu tuh muridnya Yukotija itu, masya Allah. Itu namanya disebut-sebut terus. Waj'alni lisana sidqin fil akhir. Dibaca. Apa doanya tadi? Yang pertama, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni terus lisana sidqin fil akhirin. Jadi berarti Nabi Ibrahim itu yang menginginkan amal yang ilmiah karena Nabi Ibrahim itu cerdas. Nabi Ibrahim itu kritis Pak. Nabi Ibrahim kritis. Pernah toh Nabi Ibrahim begini, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, saya ini tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang mati itu seperti apa. Allah bertanya, qala awalam tu'min Ibrahim, apa selama ini kamu belum percaya? Kok bertanya sesuatu yang sudah jelas? Jawabnya Nabi Ibrahim, sudah wahai Allah, sudah, tapi saya kurang mantap saya. Ada dalam surat Al-Baqarah itu ya, kurang mantap. Qala fakhud arba'atan min ad-dain. Ya sudah, kalau kurang mantap gini aja Nabi Ibrahim, ambil burung 4, fasurhunna. Burung itu kamu, bahasa sekarang apa? Mutilasi. Diapakan itu? Diapakan? Dipotong-potong. Saya tunjukkan ayatnya Pak, supaya ini, supaya Bapak nanti bisa baca di rumah. Itu kritisnya Nabi Ibrahim. Kak, potong-potong. Setelah dipotong, lalu dijadikan satu. 4 itu saya dijadikan satu. Terus kamu ambil, waj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Setelah itu kemudian potongan-potongan itu letakkan di gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, gunung E. Terus nanti kamu panggil nanti atas kehendak saya, hai burung-burung, hiduplah kamu ke sini. Yaktina ke saya, maka kamu nanti akan terkejut bahwa burung-burung yang kamu mutilasi itu hidup kembali dan juga itu akan datang. Nah ini udah ketemu Pak ya. Surah Al-Baqarah 260. Pernah Nabi Ibrahim begini mencari Tuhan yang benar itu apa itu? Lihat matahari, ya, terus kritis. Jadi memang orangnya itu. Yang ini surat
Al-Baqarah 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna, panggil, ya'tinaka sa'ya, maka burung itu akan datang kepadamu, terbang kepadamu dengan cepat. Nah, itu kita minta seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukma, cerdas, kemudian masuk grupnya para nabi. Insya Allah kita mohon pada Allah, saya doakan juga Bapak Ibu sekalian, besok satu grup dengan orang-orang soleh plus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Baik, masih ada waktu sedikit ya, masih ada waktu. Nah, sekarang lanjutnya ya Pak ya. Ayat berapa sekarang? 85 ya. Asy-Syu'ara 85. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan kami, saya ini yang mewarisi surga. Ayo, mewarisi surga. Bingung Bapak. Maksudnya mewarisi surga itu apa? Ini Bapak sekalian. Surga itu semula kan, surga itu dibangun Allah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Kecuali yang tidak mau. Jadi surga itu dibangun untuk seluruh manusia, kecuali yang tidak mau. Maka Nabi mengatakan, yang taat kepadaku berarti dia itu mau surga. Waman aswani faqad aba. Yang tidak mau berarti, yang tidak taat kepadaku berarti tidak mau. Nah, berarti ada jatahnya. Surga itu berarti jatahnya untuk orang, tapi ditinggalkan toh. Paham? Ditinggalkan. Maka kita meminta, ya Allah jadikan aku ini yang mewarisi jatah surga yang ditinggalkan orang-orang itu. Waj'alni min warathati jannatin. Nah, tambahi doa itu lagi. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dihafal Pak ini, dihafal ya, itu dihafal. Supaya ada perubahan lah. Sejak dulu doa itu saja, tidak ada perkembangan, Coba lagi berdoa supaya diberikan kecerdasan ya, dan dikumpulkan dalam grup orang-orang soleh, para nabi. Rabbi habli hukma, ayo Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan aku ini disebut-sebut terus walaupun kematian saya. Sebut, masya Allah di sini ini. Di sini sekarang ada grup zikir 1, 2, 3, 4, 5 banyak di kampung ini. Dulu yang memulai ya Pak Dul itu wajah sini terus berkembang. Alhamdulillah setiap disebut jasa kebaikan itu doa. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Baik, ada pertanyaan silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, waktu terakhir kita waktu itu Ustaz membahas tentang sholawat keutamaan 41. Yang saya tanyakan juga kaitannya di pengajian hari ini, menurut Abul Farad Ibnu Jauzi, kalau kita memang ditakdirkan beruntung, kata beliau, maka lisan kita ini digampangkan untuk membaca sholawat. Sebaliknya kalau kita ditakdirkan sial, maka lisan kita ini berat untuk membaca sholawat. Apa kaitannya ayat ini di pengajian Ustadz ini dengan apakah membaca sholawat ini pasti dikumpulkan seperti orang-orang soleh, justru sebaliknya orang yang sial tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang soleh dikumpulkan orang yang soleh yang beruntung. Oke. Di buku sholawat ya, yang kemarin kita kaji itu kan sudah jelas ya. Satu, orang membaca sholawat itu, orang itu semakin dikenal Rasulullah. Ya. Jadi kalau Bapak sering membaca sholawat, alhamdulillah Bapak sudah baca sholawat semua. Sering membaca berarti sering didengar oleh Nabi namanya, paham loh? Jadi kalau Mas ini nanti bangkit dari kubur, Rasulullah bangkit dari kubur, Rasulullah tahu, ini enggak? Siapa namanya? Faiz. Faiz, sini. Nabi ditanya, Nabi, umatmu itu besok miliaran, bagaimana kamu tahu bahwa dia itu umatmu? Nabi ganti menjawab, sekarang kumpulkan 1000 kuda, warnanya hitam. Lalu tempatkan di situ 5 kuda yang warnanya putih. Masa saya kesulitan untuk mencari 5 putih yang kuda? Nabi itu pinter, jawabnya itu. Ya gampang, yang lain itu hitam, yang baca salawat itu putih. Ya tinggal panggil saya. Tuh ya, tadi panggil kemana? Ya dikumpulkan sama grup Nabi. Kalau sudah menjadi grup Nabi Muhammad, pasti menjadi grup Nabi-Nabi yang lain. Nabi itu, Nabi Muhammad itu imamnya seluruh Nabi. Ya toh? Imamnya seluruh Nabi, paling junior, ya toh? Paling junior, tetapi paling terbaik di antara Nabi-Nabi yang senior. Makanya sholawat Nabi itu, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Wahai Nabi yang menjadi penghias seluruh Nabi, wahai Nabi yang paling bertakwa di antara orang-orang yang bertakwa termasuk para Nabi. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita semuanya kenal oleh Rasulullah. Ada yang lain? Oke, silakan. Sudah punya bukunya? Sudah punya bukunya? Aduh, saya nggak bawa. Besok kalau pengajian lagi sini ditagih ya, nanti saya bawakan buku sholawat itu. Baik, langsung saja Ustaz mau tanya nih. Sekarang kan lagi ini ya, Israel Palestina. Kalau dikaitkan dengan bahwa umat saat ini tidak akan diazab, berarti Israel ini nggak akan diazab di dunia, betul ya? Ustaz? Betul. Seperti itu. Wah, ini jadi kita kan lagi geram sekali ya dengan Israel ya. Jadi usaha kita ya mungkin ya cuma nggak bisa akan menyaksikan azabnya di dunia, berarti seperti itu ya. Walaupun memang sudah sangat kecil sekali gitu. Terima kasih. Iya, memang Allah sudah menjamin dalam hadis itu,
dijamin bahwa Nabi meminta supaya umatnya tidak disiksa, diiyakan Allah. Oke. Terus Nabi minta agar umatnya tidak berselisih, tidak diiyakan Allah. Ya itu urusanmu. Wallahu a'lam. Sekarang dengan Israel seperti ini kan dunia Islam bersatu semua. Subhanallah. Ya sudah begini, ini rahmat apa yang lain ya, kita yakini rahmat Allah aja ini, bahwa ini adalah rahmat di mana kita bangkit sadar bahwa merubah keadaan itu tidak bisa dengan kecam mengecam, tidak bisa hanya dengan doa. Ayo, betul enggak? Kalau bisa diselesaikan dengan doa, kurang apa sekarang? Yang berdoa untuk menghentikan kezaliman Israel itu siapa yang doa di Makkah itu? Di mana posisinya? Imamnya di Makkah di mana? Posisinya dulu Pak. Imam sholat di Makkah, Masjidil Haram itu di mana posisinya? Di depan Ka'bah kan? Kurang apa Pak? Yang imamnya hafal Quran apa enggak? Hafal Quran. Yang mengamini berapa juta? Iya toh? Dan itu doa mulai tahun berapa? Kejahatan Israel itu tidak hanya sekali. Ya toh? Sudah di Madinah, imamnya berdiri di mana? Pak, imamnya berdiri di mana? Di Raudhah. Bapak tahu Raudhah? Apa itu? Jarak antara makam Nabi dengan mimbar pidatonya Nabi. Apa jaminannya kalau orang berdoa di situ? Mustajab. Ini yang imamnya di situ, Pak. Yang berdoa tidak main-main, yang mengamini. Maka kita tahu toh bagaimana 10 November itu supaya bendera Belanda yang berkibar di hotel Yamato Mojopahit itu bisa turun. Tidak hanya doa, Pak. Kiai Wahab Hasbullah tahu, datang di situ. Terus Kiai siapa lagi? Hasyim Asy'ari. Bukan ketua KPU itu, bukan. Ya, Hasyim Asy'ari lain lagi, ya. Ini doa. Jadi turut ada sesuatu menyadarkan kita bahwa kita sudah saatnya bersatu. Sekarang gimana Bapak? Sekarang ini pengungsi Palestina mau kemana? Kemana Pak? Ke Mesir yang terdekat. Ke Mesir. Bapak tahu Mesir mengumumkan tidak mau terima. Karena di situ sudah puluhan juta yang diterima, bebannya kan berat negara. Terus kalau mesti tidak diterima kemana? Yang dekat. Yordania Bapak tahu mengumumkan tidak menerima. Ngeri. Kemana? Maka kita sadar bahwa kita harus bersatu. Mungkin dengan cara ini Pak, bersatu. Yang kedua, kita harus punya tentara yang kuat Pak. Lalu ini negara musuh ormas loh Pak. Bapak ngerti maksud saya ini? Hamas itu ormas, bukan negara. Negara musuh. Jadi ada dua kelompok itu Pak, kelompok Fatah, kelompok Hamas. Hamas itu ormas. Senjata yang dilemparkan kemarin dirakit berapa tahun itu Pak Umar, tidak punya alat apa-apa ini. Berarti kita harus bekerja
membangun ekonomi umat Islam yang kuat, bisa beli senjata yang hebat, punya alat-alat penangkal senjata yang hebat dan seterusnya, dan itu kita harus punya kebangkitan. Nah, soal nanti gimana itu, apakah bisa dan sebagainya, kita tetap berdoa. Mengapa doa sekian tahun itu belum dikabulkan Allah? Bukan tidak dikabulkan Allah, belum dikabulkan Allah, menunggu waktu yang tepat. Kalau kita sudah berdoa, mungkin begitu Pak ya. Jadi kita berdoa. Saya di rumah doa sama anak sama istri, ya pasti doa. Ya sudah, bisa kita itu ya Pak, mau apa? Yang penting kita melakukan sesuatu. Jangan sampai sebagai orang Islam itu ngirim duit tidak, ngirim tenaga tidak, terus doa ya tidak. Itu Pak ya, kita sedih, semuanya kita sedih. Nah, Israel walaupun dikecam, diboikot, tenang saja. Yang punya hak veto di PBB Amerika justru mendatangkan kapal induk kok. Apa saya setuju melapor, terus macam, terus apa-apa. Itulah Pak ya, ini Bapak, ini soal doanya Nabi Ibrahim, Bapak Israel. Saya kira begitu Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan kajian kita ini menambah ilmu kita menjadi ilmu yang amaliyah, ilmu yang diamalkan, dijalankan, dan amaliyah yang ilmiah, perbuatan kita yang berdasar kepada ilmu. Dan mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang menyejarah. Artinya ada sejarah, jejak-jejak kita itu ada walaupun kita sudah tidak ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ansur man nasara din, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ja'al auladana min ahli al-'ilmi wa al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.